Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang utang lunas. Yang jomblo disegerakan dengan pasangannya. Yang sudah berpasangan semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki nomplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film berjudul River of Blood tahun 2024. Basi bang, tidak apa, karena saya akan mengulasnya kembali. Film ini menceritakan tentang sekelompok muda-mudi yang sedang berlibur namun harus mengalami kejadian tragis di daerah pedalaman. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita ikutin alur ceritanya. Tapi bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan sebentar saja jemarinya untuk menekan tombol subrek dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info alur cerita film terbaru dari Salawak. Film ini diawali dengan pembalakan hutan di Indonesia oleh seorang petugas operator. Di tengah kesibukannya, perhatiannya teralihkan dengan bayangan orang yang dengan cepatnya bersembunyi di balik pepohonan. Lantas seorang mandor menyuruhnya untuk fokus bekerja karena penebangan hutan liar ini dikejar oleh waktu sehubungan akan ditanami sawit. Sontak saja si babang operator ini kaget setengah mati setelah melihat temannya dihancak oleh seseorang. Dan setelah menghampiri ke TKP, ia pun shock parah ketika melihat temannya sudah hancur berantakan. Petugas operator ini lantas berlari dan hampir saja terpanggang oleh jebakan bagong. Namun baru saja melanjutkan pelariannya, tiba-tiba ya, ia pun naas terkena jebakan monyet dan malang sekali ketika ia dihampiri oleh orang suku pedalaman asli. Dan yang terjadi kemudian, setahun berlalu kita diperlihatkan dengan seorang pria kaya raya bernama Richie yang ditemani oleh pacarnya yang bernama Jasmine. Tampak mereka sedang merayakan kesuksesannya karena telah mengelola 10 dapur MBG dengan seorang teman mereka yang bernama EJ dan Maya. That settles that then. That settles that then. We're both so glad that you're here with us on this trip. You're our best friends. Dari obrolannya, mereka sedang merencanakan untuk healing ke pedalaman, di mana kali ini segala biayanya 100% akan dibiayai oleh Richie. Sontak saja hal ini membuat Maya senang karena bisa pergi bersama ayang embemnya dengan gratisan. Sekembalinya mereka ke Pila, Maya pun heran dengan EJ, di mana EJ ini merasa bete sekaligus terhina oleh temannya sendiri karena berniat untuk membiayai semua perjalanan healingnya. EJ yang gengsian akut lantas diajak oleh Maya untuk melepas ketegangan di atas kasur. Namun entah kenapa, mungkin karena merasa terhina itulah membuat EJ kurang bernafsu. Hey Felix, how you doing? Di keesokan harinya mereka dihampiri oleh seorang pemandu bernama Nick, di mana Nick ini adalah seorang yang pengalaman dalam menyusuri hutan dan sungai. Ia pun berniat untuk mengajarkan cara mendayung menggunakan kayak kepada Ricky CS. Apalagi saat ini mereka akan menyusuri sungai di hutan tersebut. Oh, right. Beg your pardon? The idea is to stay in the kayak. Hey, he gets his own boat. Called a kayak. Perfect grip. Okay, try and make a perfect right angle. Singkat waktu setelah cukup untuk belajar mendayungnya, Nick meminta mereka untuk bersiap karena sebentar lagi perjalanan menyusuri sungai akan dimulai. Di tengah perjalanan, Nick menceritakan sebuah urban legend di mana di daerah hutan itu terdapat suku pedalaman yang buas, di mana tahun kemarin warga sempat digegerkan dengan diketemukannya jasad petugas operator beko yang tewas mengenaskan. Dan setelah beredar rumor tersebut, para warga lokal memperingatkan para turis agar jangan masuk ke hutan terlalu jauh untuk menghindari bertemu dengan suku pedalaman. Tapi walaupun demikian,
Nick menjamin keselamatan mereka karena dia sudah berpengalaman dengan hutan tersebut. Fair. Human ship. Cannibals. Yeah, but it's fine. We're not going near where they live. Yeah, well, they were here first. This is their home. Di tengah perjalanan ketika rehat, Richie pun heran dengan pacarnya yang tiba-tiba muntah-muntah seperti sedang ngidam. Namun bisa kita lihat bahwa Jasmine yang panik seolah-olah menyembunyikan kehamilannya. Scene beralih kedua orang motovlogger yang sedang membuat konten pemotoran di hutan terlarang. Kita sebut saja namanya Dani, yang mendapat saweran banyak di TikTok untuk menerima tantangan motoran di hutan yang berpenghuni suku pedalaman. Mendengar dapat saweran banyak, sang pacar yang bernama Fanny antusias untuk mengikuti jejak pacarnya masuk ke dalam hutan. Ia pun yakin keberadaan suku tersebut hanyalah mitos semata. Tak berselang lama mereka masuk ke area hutan tersebut. Tiba-tiba Dani pun naas disabet arit suku pedalaman yang berkamuflase. Lantas Fanny pun menghampiri pacarnya yang tikus ruk. Ia pun panik saat melihat babatok Dani sudah terputus dan berada di dalam helm. Bukannya balik lagi dengan menggunakan motor, Fanny yang panik malah bersembunyi di dalam goa. Hingga sesaat kemudian Fanny berusaha minta tolong lewat HP. Tanpa disadarinya di belakang Fanny sudah berdiri orang suku pedalaman. Dan akhirnya bisa kita tebak, Fanny pun ikut maut bersama pacarnya. Scene kembali kepada Richie CS, di mana hari pada saat itu menjelang poek. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di keesokan harinya, dan kini mereka akan menginap di wilayah itu dengan menggunakan hammock. Di saat hari menjelang malam, Maya yang bete meminta Nick untuk menceritakan kembali tentang suku pedalaman yang katanya masih ada di hutan tersebut. Nick pun menceritakan jika memang suku ini awalnya dianggap mitos, namun kejadian tahun kemarin tentang kematian operator, para warga lokal pun percaya jika keberadaan suku tersebut masih ada. Dan Nick berasumsi bahwa mereka sudah menjadi kanibal karena merasa jengkel dengan manusia yang melakukan pembabadan liar, karena stok makanan hewan sudah habis seiring dengan habisnya area hutan. Nick juga menambahkan jika mereka menghabisi korbannya dengan cara memotong-motong saja sesuai kebutuhan tanpa menghabisinya. Itu dilakukannya untuk menjaga korban tetap dalam keadaan segar bugar. Hingga di tengah perbincangan, EJ pun datang untuk meminta Maya segera tidur. You coming to bed? Yeah. Night. Night. Saat malam semakin poek, Jasmine yang pengen pipis lantas nagok di antara jukut ilalang. Tiba-tiba ia dihampiri oleh EJ dengan bacot mokondonya. EJ merayu Jasmine untuk menambah daging jabang bayi yang di dalam perutnya. Dan ternyata EJ telah berselingkuh dengan pacar temannya ini, di mana bayi yang dikandung Jasmine adalah hasil kerja keras EJ selama ini. Namun di saat itu pula, rupanya Maya dan Richie sudah tahu kelakuan bejat pasangannya masing-masing. Di keesokan paginya mereka pun dibuat kaget saat Richie tiba-tiba menghilang entah kemana. Nick pun menduga Richie telah menggunakan kayaknya untuk pergi. Oh no, we can't do that, can we? Because your phones are in the dry bag on my anymore. Is that right? You left the phones in the kayak. Wasn't expecting someone to take. Dirasa Richie belum jauh pergi, Nick pun meminta semua orang untuk bergegas pergi mencari keberadaan Richie. When was the last time it was perfect? Do you remember that? Di tengah pencarian mereka pun yakin jika Richie tidak menggunakan jalur deras di sungai karena baru pertama kali menggunakan kayak. Lantas mereka pun meminta Nick untuk menggunakan jalur baru. Mendengar hal itu Nick pun sedikit ciut karena jalur tersebut konon katanya menuju base camp suku pedalaman. Nick pun menyarankan agar mereka pulang duluan dan meminta bantuan tim SAR. Namun EJ dan lainnya menolak.
karena mereka ingin pulang bareng dengan Richie. Hingga di tengah percekcokan, akhirnya Nick mengikuti keinginannya mereka. Beberapa saat kemudian mereka pun menemukan kayak dan rompi yang dipakai oleh Richie. Mereka pun berasumsi bahwa Richie tidak jauh dari situ dan mencarinya dengan jalur darat. Sementara itu, Nick menunggu di sungai. Walaupun sejujurnya ia pun takut jika harus bertemu dengan suku pedalaman. Melihat ada ceceran getih, EJ mulai merasa was-was jika ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, di pinggir sungai, Nick merasakan ada sesuatu yang mengintainya. Di tengah rasa takutnya, Nick berusaha untuk mengecek keadaan sampai ia menemukan pernak-pernik orang yang hilang yang dibuat sebagai hiasan. Dan yang terjadi kemudian, malang sekali Nick pun harus maut di tangan suku pedalaman. Kembali kepada EJCS yang apruk-aprukan mencari keberadaan Richie sampai mereka akhirnya tiba di suatu goa. Dirasa Richie berada di sana, mereka pun lantas mengeceknya. Why did you leave the camp? Dan ternyata dikira sudah diculik. Rupanya Richie hanya gabut saja menghilangkan kekecewaannya sama pacarnya dengan apruk-aprukan di dalam hutan. Lantas mereka pun mengajak Richie untuk kembali ke kayak. You alright? The kayaks. Then why did you try and leave us? Sekembalinya mereka ke sungai, mereka pun dikejutkan dengan hilangnya Nick. Keanehan pun terjadi saat mereka menemukan bercak getih di dalam kayak miliknya. Lalu mereka kembali apruk-aprukan mencari keberadaan Nick sampai tiba di mana mereka menemukan sebuah wajan yang isinya dirasa suku pedalaman itu benar-benar ada. Mereka yang panik bergegas untuk pergi dari tempat itu. Namun di saat itu pula salah satu personil suku Zebrag sedang mengintai keberadaan mereka. Dan yang terjadi kemudian, setelah mengalahkan salah satu personil suku Zebrag, tiba-tiba kayak yang mereka tumpangi hanyut terbawa arus. Di saat yang sama, personil yang sekaratul maut itu meminta pertolongan pada ketua suku. Hingga sesaat kemudian sang ketua lantas menghabisi anak buahnya yang mau maut itu dengan memakan jantungnya sebagai tanda penghormatan terakhir. We're supposed to know where we're going. We don't know what to help you in the first place. AJ. Singkat cerita, ketika sudah malam, Maya meminta teman-temannya untuk makan buah berenuk yang mereka temukan di hutan tersebut. Saat malam semakin larut, Maya pun heran dengan Richie yang termenung sorangan. Richie pun menceritakan jika pacarnya sedang hamil, padahal Richie sendiri sudah divonis dokter mengalami kemandulan ekstrim. Mendengar hal itu, Maya pun yakin jika kehamilan Jasmine adalah berkat kerja kerasnya AJ selama ini. Mereka pun bersepakat jika nanti sudah keluar dari hutan itu, mereka akan memutuskan untuk pisah dengan pasangannya masing-masing. Guys just aren't meant to be dads. That's what she wants. Malam pun semakin larut. EJ yang kebagian untuk berjaga-jaga, dia pun gimbrang saat banyak nyamuk mencocok kulitnya. Ia pun membalurkan lumpur ke tubuhnya, namun tetap saja nyamuk itu menggigitnya. Ia lantas berendam di dalam lumpur berharap ia bisa tidur. Namun tak lama berselang, datanglah sang ketua suku Zebrag. EJ pun bersiap untuk menyergapnya.
Hingga beberapa saat kemudian setelah kalah dalam pertarungan, EJ yang siuman seketika itu melihat Richie sedang diseret oleh suku Zebrag. Namun saat menghampiri Richie bukannya menolongnya, EJ malah berkata akan melindungi Jasmine. Rupanya inilah kesempatan bagi EJ untuk membiarkan temannya tewas. Hingga beberapa saat kemudian Richie yang tertangkap malah dijadikan target perburuan oleh anak-anak suku Zebrag. Setelah kakinya dikeset peso terlebih dahulu, Richie disuruh berlari sementara anak-anak itu disuruh untuk memburunya. Malang sekali bagi Richie, ia pun harus mau terpanggang tombak bagong. Di keesokan harinya, EJ yang watados menceritakan jika ia berupaya untuk menyelamatkan Richie, namun ia gagal menyelamatkannya. Betapa syoknya Jasmine ketika mengetahui pacarnya sudah tewas. Di tengah kesedihan dan kepanikan mereka, EJ lantas mengajak para cewek untuk pergi sebelum suku Zebrag datang memburu mereka. River. Come on. Hingga setibanya di sungai, mereka pun panik saat suku Zebrag mulai melakukan pengejaran. Lantas di tengah pelarian mereka, naas bagi Jasmine karena harus terperosok dan tertancap di dalam jebakan bagong. Melihat hal itu, Maya pun berusaha turun untuk menolongnya. It's okay. It's okay. Setelah berhasil menolong Jasmine, mereka pun bergegas melanjutkan pelarian. Di tengah upaya pelariannya, mereka pun merasa lega setelah menemukan kembali kayak yang terbawa arus nyangkut di bebatuan. EJ pun lantas merencanakan sesuatu. Rupanya EJ berniat untuk melakukan penyergapan dengan memancing ketua suku dengan memakai handphone. Namun upayanya itu gagal total mengingat sang ketua lebih kuat dan perkasa. Any of them? We're not gonna make it out. Fuck up. Setelah membuat EJ tidak berdaya, sang ketua berniat untuk menghabisi para cewek yang sedang berada di dalam kayak di atas sungai. Namun EJ yang kembali waras. Kemudian akhirnya dengan sisa kekuatan yang ada, EJ pun berhasil membuat sang ketua modar dengan posisi sirah yang terlepas dengan badannya. Sesaat kemudian EJ pun panik saat melihat para anak buah si ketua mulai berdatangan. Dirasa kagok berontok kapalang belang, EJ pun berniat untuk menghadang mereka, sementara Maya dan Jasmine diminta untuk segera kabur. Dan akhirnya EJ pun maut direnjah masa suku pedalaman. I was just... Wake up! Come on,
Singkat cerita, setelah jauh apruk-aprukan berjalan melewati hutan, melintasi sungai dan naik perbukitan, Maya dan Jasmine pun akhirnya selamat setelah ditolong oleh mobil yang melintas. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, demikianlah film yang lumayanan untuk ditonton ini. Semoga teman-teman sehat, dilancarkan rezekinya, dan diberi kesempatan untuk membahagiakan orang-orang di sekitar. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.